Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya atau materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah hadir, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Vina Rahma, Hadir, Bu. Putri Ispani, Hadir, Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Putri Ispani. Materi kita yang kemarin tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Sekali ya, materi kita minggu lalu itu tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Sekarang untuk merefresh ingatan kalian tentang materi minggu lalu, coba kalian konfigurasikan elektron dari unsur yang Ibu tuliskan ini. Ada unsur Na, Al, dan Ne. Nah, sekarang Ibu minta coba Putri Ispani untuk mengkonfigurasikan unsur dari Na. Silahkan disebutkan. 2, 8, 1. Ya, betul ya. Ya. Nah, coba sekarang Vina konfigurasikan unsur Al. 2, 8, 3. Ya, betul ya. Siapa yang mau mengkonfigurasikan unsur Saya, Ne? Bu. Ya, Saya. silakan Putri Ispani. 2, 8. Ya, betul ya. Betul, Ya. betul sekali. Berarti kalian masih mengingat materi tentang minggu lalu. Ya. Nah, berhubung kalian masih mengingat materi minggu lalu, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan ini. Gambar yang pertama itu gambar seorang laki-laki yang sedang menyendiri, dan gambar yang kedua itu gambar sekumpulan orang yang sedang bersenang-senang. Nah, manakah yang lebih nyaman saat sendiri atau saat berkumpul? Saat berkumpul. Nah, saat melakukan suatu pekerjaan bersama teman itu, pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dibandingkan dilakukan sendiri. Nah, sama dengan halnya dengan unsur-unsur di alam, kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, melainkan selalu berikatan. Contohnya itu seperti oksigen. Rumus kimianya itu kan O2. Nah, O2 ini itu terdiri dari dua unsur atom O yang berikatan membentuk senyawa oksigen atau O2. Sama dengan halnya seperti air. Rumus kimianya itu kan H2O, dan juga karbon dioksida. Rumus kimianya itu kan CO2. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat, yang pertama, kalian dapat menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kecenderungan unsur-unsur bukan gas mulia dalam mencapai kestabilannya. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri susunan elektron yang bersifat stabil. Dan yang keempat itu, kalian dapat menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensinya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Silahkan kalian perhatikan PPT yang Ibu tampilkan ini sambil Ibu menjelaskan isi dari PPT tersebut. Mana yang lebih stabil antara atom Ne atau atom O? Ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Nah, coba sekarang Ibu jelaskan ya. Di sini yang lebih stabil itu adalah unsur Ne. Nah, alasannya itu karena keteraturan konfigurasi elektron golongan gas mulia itu ada dua. Yang pertama, aturan duplet atau memiliki dua elektron valensi atau memiliki dua elektron terluar, kulit terluar. Yang kedua itu aturan oktet atau memiliki 8 elektron valensi atau memiliki 8 elektron pada kulit terluar. Oh iya. Nah, sekarang kita hitung elektron terluar dari unsur Ne. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kan Na itu ada 8 elektron. Berarti Na ini mengikuti aturan yang tadi itu, mengikuti aturan oktet. Karena ada 8 elektron valensi atau 8 elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan O itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron valensinya atau ada 6 elektron pada kulit terluarnya. Maka O ini tidak mengikuti aturan yang tadi, tidak mengikuti aturan duplet ataupun mengikuti aturan oktet. Maka Na ini lebih stabil daripada O. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Saya mengerti, Bu. Alhamdulillah. Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, slide selanjutnya perhatikan tabel periodik unsur di bawah ini. Nah, golongan mana yang dinamakan gas mulia? Ada yang tahu golongan yang mana atau golongan yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan, Bu. Ya, betul ya. Golongan gas mulia itu ada di sebelah kanan atau yang dinamakan dengan golongan 8A. Ya, golongan 8A itu ada terdiri dari He atau helium, Ne atau neon, Ar atau argentum, Xe Kr atau kromium, Xe atau xenon, dan Rn atau radon. Ya. Ini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Ibu. Ya, silahkan Viana Cynthia. Ibu, kenapa di golongan 8A atau gas mulia itu dikatakan stabil? Ya, pertanyaannya itu mengapa golongan 8A atau golongan gas mulia itu dikatakan stabil. Nah, seperti penjelasan Ibu di awal tadi, suatu unsur itu dikatakan stabil apabila mengikuti salah satu dari dua aturan konfigurasi elektron. Yang pertama itu kan aturan duplet atau memiliki dua elektron valensi pada kulit terluarnya. Dan yang kedua itu aturan oktet atau memiliki 8 elektron valensi pada kulit terluarnya. Nah, dapat kita lihat pada golongan 8A atau golongan gas mulia ini, pada He memiliki 2 elektron valensi, maka dia mengikuti aturan yang pertama, yaitu Duplet. aturan duplet. Ya, betul. Aturan duplet atau memiliki 2 elektron valensi pada kulit terluarnya. Nah, sedangkan Ne sampai dengan radon itu memiliki 8 elektron valensi, maka dia mengikuti aturan oktet atau memiliki 8 elektron valensi pada kulit terluarnya. Iya, paham. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Nah, slide selanjutnya itu bagaimana cara atom unsur lain mencapai kestabilan. Yang pertama itu melepas atau menangkap elektron, yang kedua penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, melepas elektron. Unsur yang energi ionisasinya kecil akan melepas elektron dan membentuk ion positif seperti pada unsur-unsur golongan alkali atau golongan 1A dan alkali tanah atau golongan 2A. Nah, pada unsur golongan 1A ini cenderung melepas 1 elektron yang akan membentuk ion positif. Kan unsur golongan 2A itu melepas 2 elektron, yaitu membentuk 2 ion positif, yaitu 2+. Selanjutnya menerima elektron. Unsur yang energi ionisasinya besar akan menerima elektron dan membentuk ion negatif, seperti unsur-unsur oksigen dan halogen. Unsur oksigen ini atau yang dinamakan dengan golongan 6A, dan unsur halogen ini yang dinamakan dengan golongan 7A. Nah, pada unsur golongan oksigen ini cenderung menerima 2 elektron atau membentuk 2 ion negatif. Sedangkan unsur golongan halogen ini cenderung menerima 1 elektron, yaitu membentuk 1 ion negatif, supaya mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia atau supaya mempunyai konfigurasi elektron yang stabil. Ketiga itu pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, pasangan elektron yang dipakai bersama terbentuk oleh atom-atom yang berikatan.
dapat berasal dari kedua atom yang bergabung atau dapat pula berasal dari salah satu atom yang bergabung. Nah, cara ini terjadi pada unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi karena unsur-unsur yang sama cenderung untuk menarik elektron. Nah, konfigurasi elektron dapat lebih stabil dicapai dengan cara memasangkan elektron valensinya. Nah, jumlah elektron yang dipasangkan sesuai dengan keadaan paling stabil atau sesuai dengan keadaan paling stabil yang mungkin untuk dicapai. Kita ke contoh soal ya. Soalnya itu, buatlah konfigurasi elektron dari unsur atom natrium dan fosfor, serta tentukan elektron valensinya dan cara atom tersebut mencapai kestabilan. Jawabannya itu yang pertama kan soalnya itu Na, unsur Na. Unsur Na itu nomor atomnya 11. Nah, konfigurasinya itu ada yang tahu? 2, 8, 1. Elektron valensinya itu kan 1. Elektron valensi itu kan elektron yang berada pada kulit terluar. Yang kedua, fosfor. Fosfor itu memiliki nomor atom berapa? Data lupa Bu. 15. Oh ya 15 Ibu. Nah, konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 5. Nah, elektron valensinya itu adalah 5. Skip. Nah, selanjutnya itu cara atom unsur Na untuk mencapai kestabilannya itu dengan kan di sini atom Na itu memiliki satu elektron yang kelebihan, maka Na ini akan melepas satu elektronnya. Berarti konfigurasi elektron barunya itu 2, 8. Nah, mengapa atom Na ini melepas satu elektron valensi? Karena agar Na ini dapat mencapai kestabilan. Ya. Nah, selanjutnya itu fosfor. Fosfor ini kan memiliki elektron valensi 5. Nah, 5 ini cenderung menerima elektron. Menerima elektron berapa? 3. Ya, betul. Nah, P ini cenderung menerima elektron 3 agar mencapai kestabilannya. Nah, konfigurasi elektron barunya itu 2, 8, 8. Apakah sudah mengerti? Mengerti Bu. Siap mengerti Bu. Nah, selanjutnya itu struktur Lewis. Nah, elektron valensi dari atom unsur dapat digambarkan dalam bentuk struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini adalah tanda elektron yang menggambarkan penyebaran elektron pada suatu struktur molekul. Nah, tanda struktur Lewis ini ada 2. Bisa kita gambarkan dengan tanda titik atau tanda dot. Yang kedua, tanda cross atau tanda silang. Selanjutnya itu bagaimana cara mudah menggambarkan struktur Lewis. Cara mudah menggambarkan struktur Lewis itu dengan cara kalian harus mengetahui pada golongan berapa suatu unsur tersebut dan berapa elektron valensi suatu unsur tersebut. Nah, contohnya itu seperti litium. Litium ini kan berada pada 1A, pada golongan 1A dan memiliki elektron valensi 1. Maka struktur Lewisnya itu ada 1 atau lambang Lewisnya itu ada 1 dengan menggambarkan titik atau silang. Nah, begitu juga dengan Be. Be ini kan berada pada golongan 2A atau memiliki elektron valensi 2. Maka lambang Lewisnya itu ada 2, yaitu berada di sini dan di sini. Bisa digambarkan dengan titik atau silang. Ini contoh soal. Gambarkan struktur Lewis dari H2 yang dimana H ini memiliki nomor atom sama dengan 1. Nah, jawabannya itu terlebih dahulu kita konfigurasikan elektron atom H. Kita konfigurasikan terlebih dahulu atom H. Nah, yang dimana atom H ini memiliki 1 atom elektron valensi. yang dimana konfigurasi elektronnya itu 1. Ya, Nah, soalnya itu kan gambarkan struktur Lewis dari unsur H2. Nah, lambang unsur atom H itu 1. Bisa kita gambarkan salah satunya dengan X atau tanda titik.
agar kita dapat membedakannya. Nah, lambang unsur molekul H2 itu adalah seperti ini. Maka akan membentuk ikatan H2. Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Nah, dari penjelasan Ibu yang tadi, apakah kalian sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah mengerti, Bu. Nah, berhubung kalian sudah mengerti, sekarang Ibu akan membagikan LKS untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Silahkan dimulai diskusinya dengan teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Siap Ibu. Siap, Ibu. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Kita akan mendiskusikan hasil dari jawaban kalian. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi atau untuk menjelaskan dari hasil jawabannya tadi. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi bukan gas mulia untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan cara melepas atau menerima elektron. Terus yang kedua, bagaimana cara unsur-unsur dari golongan logam dan logam alkali tanah mencapai kestabilan, yaitu yang kedua dengan cara melepas elektron. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara unsur-unsur dari golongan halogen dan oksigen mencapai kestabilan. Ketiga, dengan cara menerima elektron. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, jawaban dari kelompok 1 tadi sudah bagus ya, akan tetapi masih ada yang kurang. Di sini Ibu akan menguatkan apa-apa saja yang kurang. Nah, bisa dibacakan apa soal yang pertama? Bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi bukan gas mulia untuk mencapai kestabilan? Nah, cara unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi bukan gas mulia untuk mencapai kestabilannya itu jawabannya tadi kan dengan cara melepas atau menerima elektron. Nah, ada juga tambahan yaitu dengan cara pemakaian elektron bersama. Yang kedua, soal yang kedua, bagaimana cara unsur-unsur dari golongan logam dan logam alkali tanah mencapai kestabilan? nah, soalnya itu bagaimana cara unsur-unsur dari golongan logam dan golongan alkali tanah mencapai kestabilan. Jawabannya itu kan dengan cara melepas elektron. Ya, benar ya. Dengan cara melepas elektron yang akan membentuk ion positif. Soal yang ketiga, bagaimana cara unsur-unsur dari golongan halogen dan oksigen mencapai kestabilan? nah, soalnya itu kan bagaimana cara unsur-unsur dari golongan halogen dan oksigen mencapai kestabilannya. Jawabannya itu dengan cara menerima elektron yang akan membentuk ion negatif. Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah paham, Bu. Apakah kelompok lain jawabannya juga sama dengan kelompok 1? Sama Ibu. Iya, sudah. Tadi kan Ibu sudah menguatkan. Jadi silahkan diperbaiki ya jawabannya. Siap, Ibu. Dari hasil belajar kita tadi, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Piana Cynthia.
Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk suatu atom atau unsur akan dikatakan stabil apabila dia memenuhi atau mengikuti daripada aturan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu ada dua. Yang pertama mengikuti aturan duplet, yang kedua itu mengikuti aturan oktet. Nah, selanjutnya yaitu struktur Lewis merupakan suatu tanda elektron yang menggambarkan penyebaran elektron suatu struktur molekul. Ya. Nah, itu Ibu. Ya. Terima kasih untuk yang bagus sekali ya kesimpulan dari Viana Cynthia tadi. Ibu tambahkan sedikit ya. Nah, cara atom unsur untuk mencapai kestabilannya yaitu ada 3. Yang pertama dengan cara melepas elektron, yang kedua dengan cara menerima elektron, dan yang ketiga itu dengan cara pemakaian pasangan elektron bersama. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah ya sebelum kita mempelajarinya minggu depan. Siap, Ibu. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk meningkatkan pemahaman kalian pada materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan di rumah dan minggu depan kalian kumpulkan. Dan minggu depan juga kita akan membahasnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Siap, Nah, Ibu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengumumkan kelompok yang kinerjanya baik dalam mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Selamat kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sebenarnya kelompok lainnya itu juga sudah bagus, akan tetapi masih terdapat kekurangan. Jadi, untuk kedepannya tolong lebih baik lagi ya untuk kelompok yang lainnya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita menutupnya dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.